Halo semua, temani Ferdi jalan-jalan sejarah yuk. Ini adalah Masjid Patok Negoro Wonokromo, salah satu masjid tertua yang ada di Jakarta. Lengkapnya bisa disimak di wawancara setelah ini. Klo ajeng tanglet sejarah awal berdirinya Masjid Patok Negoro. Ya, jadi Wonokromo ini kan hari ini bernama atau dengan status sebuah kelurahan. Jadi asal usul itu kalau kita lihat di sejarah, di literasi, literatur, di manuskrip di babat Nite itu tentang sejarah mengenai Sultan Agung. Kemudian ada babat yang lain itu menyebutkan bahwa perpindahan Sultan Agung ke Kerto itu dikarenakan hampir semua guru-gurunya Sultan Agung itu berada di wilayah Wonokromo ini. Jadi bisa dibayangkan. Itu di situ Sultan Agung itu merasa harus kembali kepada akar, pada sewaktu beliau kecil itu kan dipesantrenkan untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari ada Kiai Jejer, ada Kiai Kategan, ada Kiai Welid dan seterusnya. Singkat cerita, begitu Hanyokrawati ayahandanya itu wafat di Kota Gede, maka pilihan seorang Sultan Agung adalah Kerto, dan Kerto itu hanya dibatasi oleh Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong, maka di situ ada namanya Majma'al Bahraini Tempuran, dan disitulah kemudian didirikan sebuah perkauman. Kalau hari ini kalau kita lihat di Keraton Jogja itu kan ada namanya kauman. Maka di dalam kauman itu ada masjid, dan disitulah sebenarnya Sultan Agung itu memulai mendirikan. Itu versi pertama. Versi sebelumnya ada bahwa sebelum Sultan Agung itu sudah ada semacam langgar ya, musola gitu, kecil itu sudah ada, tapi tidak di tempat yang sekarang itu, lebih ke dekat sungai. Lalu versi berikutnya itu pada Habis-I, karena mertuanya Habis-I itu adalah Kiai Wonokromo, dan disitulah mulai masjid itu dulu masjidnya kan lebih kecil lah dan tinggi gitu, kayak sekarang mungkin bisa dilihat di Pelosok Kuning atau Melangi itu masih kayaknya masih ada kemiripan dengan masjid yang dulu, atau di Masjid Panpen di Keraton, dan masjid-masjid yang lain yang masih original gitulah. Nggak terlalu besar masjidnya, itu nggak kayak sekarang itu kan besar kan ya, atau masjid gede itu kan dulu juga tidak sebesar itu. Nah, singkat cerita, kalau kita membaca versi sejarah baik versi pertama maupun versi berikutnya, ada versi berkembang bahwa HB7 yang merenovasi masjid itu, yang kemudian lebih diperluas dan sebagainya. Jadi masjid itu sudah sangat tua, amat sangat tua. Kalau kita hitung lebih dari 400 sekian tahun lah. Artinya itu lebih tua dari Amerika hari ini. Nah, itu yang kita temukan di manuskrip tadi yang saya sebut. Ada di serat nitik dan sebagainya itu disebutkan. Kebetulan saya kan nulis buku mengenai Sultan Agung, dan kebetulan juga saya nulis atau melakukan riset tentang poros ulama Mataram Islam. Dan hari ini di Kelurahan Wonokromo itu ada 29 pesantren. Jadi itu menandakan bahwa sejak sekian ratus tahun yang lalu itu tidak terjadi pasang surut, iya, tetapi itu membuktikan bahwa keberadaan masjid Kagungan Dalem, Masjid Patok Negoro itu ini versinya lebih tua dibanding
masjid-masjid Patok Negoro yang lain, misalnya ada Babatan, ada Melangi, ada Pelosok Kuning maupun ada Dongkelan. Bahkan versi yang lain yang dari diskusi saya dengan Gusti Joyo, adiknya Sri Sultan itu menyebutkan dulu hanya ada Wonokromo sama Kanggotan. Kanggotan itu ya wilayah yang di sebelah timur sungai, ini kan sebelah barat sungai. Itu. Jadi kalau kita mencermati dari sisi itu, saya confirm bahwa versi pertama itulah yang mendekati kebenaran. Artinya apa? Bahwa Sultan Agung itu dulu berguru pada Kiai Welid di situ, pada Kiai Kategan, Tonggo itu, kemudian Kiai Jejer dan Kiai Wonokromo itu ya di sekitar itu. Ada pertanyaan lain? Oke, nah kenapa kok namanya Masjid Patok Negoro? Ya itu baru di HB ke-7 seingat saya. Di situ diseragamkan ada 4 gitu. Jadi ada kan kiblat papat limo pancer dalam kosmologi Jawa itu, keraton itu di tengah, kemudian di 4 titik itu dijadikan perdikan, di mana support spiritual, support keilmuan itu dari 4 tempat itu. Jadi kiai-kiai para raja itu atau istilahnya qadhi atau ahli hukum atau fatwa ulama dan sebagainya itu dari 4 tempat itu. Itu yang menyebut kenapa itu menjadi Patok Negoro. Pusatnya adalah keraton itu sendiri. Di keraton ada masjid gede, kemudian ada di dalam itu ada masjid Panepen namanya. Saya berapa kali sholat di situ dan memang tempatnya itu ya hanya untuk khalwat. Hanya untuk khalwat itu kalau untuk jemaah barangkali nggak cukup kalau 40. Padahal masjid itu kan dalam fikih Syafi'i kan mensyaratkan 40 orang kan di situ. Gitu. Apalagi? Jadi yang paling Masjid Patok Negoro yang paling terkenal tuh yang di Wonokromo. Saya menyebutnya begitu karena dari manuskrip yang saya temukan, kemudian dalam semiotika yang saya kembangkan melalui tradisi lisan mengenai tutur tinular, mengenai folklore dan sebagainya, itu hampir semua menyebutkan karena di Kerto sendiri sampai hari ini tidak ditemukan. Jadi memang kaumannya itu ya ada di Wonokromo itu. Keratonnya ada di sebelah timur sungai, sebelah barat sungai itu tempat spiritualitasnya lah kurang lebih. Karena apa? Karena dulu Kiai Welid itu ya di situ. Maka kan tidak mungkin kemudian bikin keratonnya ya di sebelah barat sungai kan tidak mungkin. Maka dianukan yang sebelah timur itu untuk pemerintahan, sebelah barat untuk spiritual, kurang lebih begitu. Jadi kalau dalam keraton hari ini atau Yulia di Demak itu kan baina suk wa masjid, antara pasar dan masjid itu berdirilah keraton itu. Ada alun-alunnya, ada Sri Mangantinya, ada pagelaran dan seterusnya. Itulah kurang lebih Siti Hinggilnya dan seterusnya. Nah, di sebelah baratnya itu biasanya tempat spiritual untuk wilayah yang sakral. Kalau yang sebelah timur biasanya pasar. Jadi tempat untuk duniawiyahnya sama akhiratnya itu kan diapit oleh dunia akhirat, itulah kurang lebih. Supaya tegak kepemimpinan yang tidak semata-mata hanya mengurusi keduniawian, tapi tidak semata-mata juga mengurusi keakhiratan. Maka ada keseimbangan kosmik, itulah kurang lebih. Baik, terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast berikutnya.